Halo, selamat malam. Selamat malam. Ini dengan Mbak siapa? Alfi. Mbak Alfi. Oke. Untuk kesibukannya sendiri apa ya Mbak Alfi sekarang? Kalau sekarang saya menjalani rutinitas sebagai mahasiswa program studi hukum keluarga Islam semester 6 di UIN Salatiga. Oh iya, UIN Salatiga ya. Iya. Oke. Nah, kalau saya sendiri bisa panggil Ziana gitu ya. Iya. Oke. Nah, Mbak Alfi kok bisa datang ke sini? Ini lagi kenapa kira-kira? Kalau ditanya lagi kenapa, saya juga sebenarnya bingung ya untuk menjelaskan apa yang saya rasakan gitu ya. Jadi kurang lebih 5 tahun terakhir ini tuh saya selalu menunggu-nunggu suatu hal gitu loh, yang saya tuh nggak tahu itu tuh apa gitu loh. Menunggu dalam artian itu, apakah Mbak Alfi ini selama 5 tahun merasa menunggu terus, atau kadang menunggu terus kadang tidak gitu? Perasaannya munculnya terus-terusan atau terjeda-jeda? Kalau saya sibuk ya, kebetulan di 3 tahun terakhir ini saya juga sibuk sebagai mahasiswa. Saya juga mengikuti berbagai organisasi yang ada di kampus. Saya ikut UKM, saya ikut Ormawa, saya ikut organisasi eksternal, saya ikut organisasi daerah, banyak yang saya ikuti. Ya karena ketika saya nggak ngapa-ngapain, itu tuh rasa-rasa kayak gitu tuh muncul gitu. Oke. Berarti bisa diambil kesimpulan pada saat Mbak Alfi ini kosong gitu ya, nggak ada kegiatan gitu, itu yang selalu muncul di saat-saat seperti itu gitu. Ya itu bisa juga. Kadang tuh kalau udah selesai ngerjain banyak hal kan capek ya, itu tuh rasa kayak gitu tuh ada lagi gitu, kayak mau pulang tapi nggak tahu mau pulang kemana. Oke. Untuk keluarga sendiri, apakah selama ini mendukung kegiatannya Mbak Alfi? Kalau keluarga itu sebenarnya, keluarga saya itu sangat percaya sama saya ya. Jadi kayak apapun yang saya lakukan, mereka tuh tahu saya bisa membentengi diri saya sendiri. Jadi saya pun juga tidak akan menyia-nyiakan kesempatan dan kepercayaan dari keluarga saya. Oke. Atau menurut Mbak Alfi sendiri nih, mungkin kayak dipikir-pikir, oh ternyata ini yang membuat saya begini nih. Itu dari Mbak Alfi sendiri sudah bisa menemukan belum penyebabnya apa? Atau kira-kira gitu, sudah menemukan kira-kiranya atau belum? Saya mungkin ini ya, kalau jadi 5 tahun yang lalu itu saya sempat ketemu orang yang orang itu tuh benar-benar merubah segalanya tentang saya, merubah cara pandang saya. Benar-benar dia membuat saya tuh memandang dunia dengan cara yang berbeda gitu. Tapi orang itu juga yang akhirnya jadi luka yang sangat besar gitu ya dalam hidup saya, mungkin untuk saat ini, tapi semoga saja tidak ada lagi. Ya, saya terakhir ketemu sama dia itu 3 tahunan yang lalu. Iya benar, 3 tahun yang lalu. Dan setelah itu saya nggak pernah lagi ketemu sama dia. Saya udah berusaha kotanya untuk mungkin kita bisa ketemu atau berpapasan di jalan. Itu sudah sangat membuat hati saya penuh gitu. Tapi hal itu nggak pernah ada ya, selama 3 tahun ini. Dan 2 tahun yang saya lalui, 3 tahun ya, saya karena ya 2 tahun lah kurang lebih. 2 tahun yang saya lalui setelah mengenal dia itu adalah 2 tahun yang nggak mungkin pernah saya lupakan. 2 tahun yang saya nggak bisa jelasin gimana rasa syukur saya ke Tuhan karena ada dia gitu kan. Dia itu sangat membuat apa ya, saya tuh berubah itu dia. Tapi karena dia yang akhirnya pergi, dia yang akhirnya nggak ada, itu juga akhirnya merubah saya juga.
di sini, saya berjalan sejauh ini melewati kota-kota, melewati provinsi itu juga karena dia. Saya bisa menulis, saya bisa membaca, saya mulai masuk ke dalam dunia itu ya dimulai dari dia. Tapi dia nggak bertanggung jawab dan pergi gitu aja. Oke. Wah, berarti ini sangat berat sekali ya yang dirasakan Mbak Alfi ini ya. Iya. Tapi saya apresiasi karena Mbak Alfi akhirnya bisa mengungkapkan, dan kemungkinan saya harapkan habis ini rasa itu sedikit berkurang artinya. Nah itu mohon maaf, itu untuk dianya sendiri itu apakah masa lalunya Mbak Alfi atau dalam artian teman, atau memang yang teman spesialnya Mbak Alfi? Saya nggak tahu ya harus menyebut dia itu seperti apa, tapi saya rasa dia sangat istimewa, dia sangat luar biasa. Oke. Dia berarti sosok yang sebenarnya sangat luar biasa di hatinya Mbak Alfi ya. Bisa bilang begitu. Oke. Apakah kalau seandainya Mbak Alfi mendapatkan kesempatan untuk bertemu kembali dengan dia, sebenarnya apa sih yang mau diungkapkan ke dia ini? Mungkin kalau saya bisa ketemu dia lagi, saya nggak akan saya nggak akan minta penjelasan atau apa-apa. Saya cuma kayak, ada aku loh, aku di sini, kamu bisa ke aku ada di sini, kamu boleh kok melihat ke aku sekali lagi, noleh ke aku sekali lagi, mungkin kayak gitu lah. Hanya ingin menunjukkan bahwa aku itu ada loh di depanmu, di dunia ini aku tuh ada gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu. Oke, itu kan kalau hal itu yang terjadi gitu ya. Kalau seandainya hal itu belum terjadi atau tidak akan pernah terjadi, bagaimana perasaan Mbak Alfi sendiri? Kalau saya ya Mbak, kalau hal itu nggak akan terjadi, saya sebenarnya nggak masalah. Saya itu ke dia nggak pernah berpikir saya akan dapat balasan atau saya akan dapat imbalan. Tapi kalau dia tahu dan mungkin dia dengar soal ini, saya cuma mau bilang ke dia, Kak, aku nggak pernah putus untuk berdoa tentang dia. Aku selalu berdoa. Aku tahu dia bukan laki-laki yang bisa bercerita, dia laki-laki yang mau mendam semuanya sendiri. Jadi aku harap dia selalu bahagia, dia selalu memenangkan pertempuran apapun itu. Kayak aku sayang banget sama dia, Mbak. Oke. Waduh, pesannya oke. Nah, sekarang kan Mbak Alfi sudah tahu nih, kira-kira yang menjadi kira-kira terbesarnya adalah dia ini tadi. Kenapa kok Mbak Alfi selama ini merasa menunggu sekali? Terus yang kedua, Mbak Alfi juga punya jawaban. Jika hal yang diinginkan Mbak Alfi terjadi atau hal yang diinginkan Mbak Alfi ini tidak terjadi, artinya Mbak Alfi sudah punya solusi sebenarnya. Nah, kira-kira untuk menerapkan yang tidak terjadi ini, apakah Mbak Alfi sudah bisa untuk agar menghentikan rasa yang selama ini mengganggu Mbak Alfi, yaitu rasa seolah-olah itu lagi menunggu sesuatu, agar tidak berpengaruh ke kehidupan Mbak Alfi ini? Saya nggak tahu harus jawab gimana. Saya harus gimana? Oke. Sekarang kan Mbak Alfi merasa kecewa, merasa cemas ya dengan rasa yang itu tadi. Nah, sekarang kalau Mbak Alfi memang mau menghilangkan rasa kesukaran itu, kenapa kok
saya merasa masih menunggu. Sudah 5 tahun itu bukan waktu yang singkat menurut saya. Mungkin Mbak Alfi bisa menerapkan itu tadi, yang kemungkinan atau kira-kira kesempatan bertemu itu tidak ada. Itu Mbak Alfi bisa menerimanya dan bisa melakukan hal yang sudah tadi Mbak Alfi sebutkan tadi. Terus mendoakan dia. Iya, terus mendoakan dia, terus meminta kepada Yang Maha Kuasa dari jarak yang memang jauh gitu. Sekiranya kalau seperti itu Mbak Alfi masih berat atau bagaimana? Berat itu sebenarnya enggak ya Mbak, cuman kayak saya ngerasa kenapa kok saya enggak sama dia gitu loh. Apa yang kurang dari diri saya yang akhirnya tuh nggak bisa membuat saya sama dia ada gitu. Mungkin hal-hal yang dipikirkan Mbak Alfi ini yang akhirnya membuat rasa itu terus muncul gitu. Artinya malah sedikit membentengi Mbak Alfi gitu untuk yang lain gitu. Jadi saya harus berhenti ada untuk dia atau saya harus gimana? Untuk saat ini, untuk langsung melupakan dia itu mungkin bukan hal yang mudah ya, karena rentan waktu yang memang sudah cukup lama. Mungkin Mbak Alfi bisa mencoba terlebih dahulu, jangan langsung melupakan, tapi sedikit demi sedikit menghilangkan dia. Artinya itu tadi, Mbak Alfi harus menerima terlebih dahulu bahwa memang mungkin ini yang terbaik untuk kita. Kalaupun kita bakal bertemu ataupun kita bakal bersatu, itu banyak hal-hal yang tidak bisa dikondisikan gitu. Artinya menerima terlebih dahulu diri sendiri. Jangan seperti tadi, apa yang kurang dari saya itu Mbak Alfi itu sudah sangat bagus sekali. Mbak Alfi sudah ikut beberapa banyak organisasi kampus, sudah mengikuti perkuliahan juga dengan baik. Itu juga sudah sangat bagus gitu. Jangan menyalahkan diri sendiri, jangan mencari kekurangan diri sendiri. Artinya Mbak Alfi itu tuh sudah bisa loh, sudah mampu di titik ini tuh sudah sangat bagus. Mbak Alfi sudah bertahan, sudah menahan ini semuanya, itu sudah bagus sekali gitu. Harus sedikit demi sedikit, nggak apa-apa, pelan-pelan, bisa mendoakan saja, gampangannya kayak gitu. Gimana? Ya, saya akan coba itu. Oke, nggak apa-apa. Hidup ini akan terus berjalan terus menerus. Mungkin itu bisa dicoba terlebih dahulu ya. Oke. Untuk selanjutnya mau pulang. Langsung mau pulang dari sini. Oke. Yang sudah di sini semoga Mbak Alfi tidak merasa menunggu lagi, karena ayo stop menunggu dulu. Ya. Nah, untuk selanjutnya bisa langsung melanjutkan kegiatannya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, dadah.